Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada semuanya. Perkenalkan, saya Heli Intiani, mahasiswa program studi Ekonomi Islam, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Halim Sanusi, Persatuan Umat Islam Bandung. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset lapangan dan analisis yang telah saya susun dalam laporan yang berjudul Analisis Efektivitas Distribusi Bantuan Pangan Nasional Bulog melalui Pendekatan Digital Studi Kasus di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, mari kita bedah terlebih dahulu latar belakang makroekonomi yang mendasari pentingnya program ini. Bantuan sosial pangan merupakan salah satu instrumen krusial dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas harga komoditas utama seperti beras menjadi indikator vital bagi tingkat inflasi nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, inflasi kelompok pangan bergejolak, memiliki dampak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat kelas bawah. Realitas di lapangan mengenai gejolak harga pangan ini juga terekam jelas pada berita kali ini, yang menyoroti bagaimana pergerakan harga beras di pasar global maupun domestik terus membayangi ketahanan pangan rumah tangga miskin. Untuk memitigasi risiko penurunan daya beli tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Umum Bulog menginisiasi program bantuan pangan nasional sejalan dengan era transformasi digital di sektor publik. Perum Bulog mengintegrasi aplikasi teknologi digital dalam proses penyalurannya. Penggunaan sistem pelacakan digital, pengkodean barcode hingga verifikasi berbasis foto keluarga penerima manfaat atau KPM diterapkan guna meningkatkan transparansi, memangkas rantai birokrasi, serta meminimalkan bias penyaluran. Sebelum melangkah lebih jauh ke hasil observasi, mari kita bedah kerangka teoritisnya terlebih dahulu yuk. Transformasi digital dalam pelayanan publik pada dasarnya berpijak pada teori efisiensi transaksi. Sistem digitalisasi dirancang untuk meminimalkan biaya transaksi seperti waktu, administrasi kertas, dan verifikasi fisik serta menghilangkan celah penyalahgunaan bantuan. Namun, ketika kebijakan digitalisasi yang bersifat top-down dari pusat ini diimplementasikan di tingkat birokrasi paling bawah, muncul tantangan yang dijelaskan dalam teori kesenjangan digital. Kesenjangan ini membagi kelompok masyarakat menjadi dua, mereka yang memiliki kapabilitas literasi teknologi, serta mereka yang mengalami keterbatasan digital atau gagap teknologi. Ketika digital governance diterapkan pada populasi yang mengalami digital divide, beban administrasi dan risiko inefisiensi teknis berpotensi bergeser dari sistem pusat ke tingkat operator lokal di lapangan. Sekarang, mari kita lihat fokus penelitian saya. Desa Alam Endah secara geografis terletak di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Secara sosioekonomi, wilayah ini memiliki karakteristik komparatif sebagai kawasan rural agraris berketinggian tinggi, di mana mayoritas struktur mata pencaharian penduduknya terkonsentrasi pada sektor pertanian hortikultura, perkebunan, dan buruh tani musiman. Dominasi sektor primer ini menyebabkan tingkat pendapatan real mayoritas rumah tangga di Desa Alam Endah sangat bergantung pada siklus panen dan stabilitas harga pasar komoditas pangan. Dalam konteks inilah, implementasi program kebijakan bantuan pangan nasional oleh Perum Bulog menjadi salah satu pilar jaring pengaman fiskal yang sangat krusial sebagai stabilisator otomatis untuk menahan guncangan ekonomi di tingkat rumah tangga miskin. Operasionalisasi distribusi bantuan pangan di tingkat lokal mengandalkan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos Desa Alam Endah sebagai unit eksekutif pencatatan dan agen lapangan. Puskesos berperan penuh sebagai jembatan institusional antara kebijakan makro pemerintah pusat dengan kebutuhan mikro masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber pertama yaitu perangkat desa selaku ketua Puskesos dan penyalur yaitu Teh Sipa Tasya-Bila. Penyaluran bantuan pangan Bulog saat ini diwajibkan menggunakan aplikasi digital khusus dari Bulog. Proses data nominatif awal memang masih bersifat manual, namun pada saat penyerahan fisik beras, petugas di lapangan wajib mengambil foto warga dan memverifikasikannya di
di aplikasi sebagai bukti autentik penyerahan bantuan secara real-time. Lalu, bagaimana metode edukasi dan sosialisasi yang diterapkan kepada warga lansia atau yang gegap teknologi? Temuan menarik di lapangan menunjukkan bahwa pihak desa tidak menerapkan program penyuluhan formal atau kelas literasi digital khusus. Sebaliknya, bentuk edukasi dilakukan secara tidak langsung melalui pendampingan penuh dan pengalihan teknis oleh petugas. Warga lansia tidak dituntut untuk mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Seluruh kendali teknologi seperti pengambilan foto dan pemindaian data dipegang langsung oleh petugas di lapangan. Selain itu, informasi mengenai syarat penyaluran atau kendala teknis dikoordinasikan secara berantai dengan pengurus lingkungan, yaitu RT dan RW yang bersentuhan langsung dengan warga. Pihak desa juga mengedepankan pendekatan door-to-door atau validasi lapangan untuk meminimalkan kebingungan warga lansia mengenai status bantuan mereka. Rekan-rekan sekalian, melalui studi kasus ini, kita dapat meneropong efektivitas distribusi dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi penyalur dan sisi penerima manfaat. Dari sudut pandang penyalur atau petugas puskesmas, implementasi digital ini masih menemui kendala teknis dan operasional yang cukup menyita waktu. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah server aplikasi yang error atau lambat akibat beban kapasitas sistem pusat yang terlalu tinggi. Selain itu, masalah utama yang kerap terjadi adalah proses verifikasi foto yang memakan waktu lama, serta munculnya status penolakan atau rejected dari sistem pusat setelah warga menerima bantuan dan pulang ke rumah. Akibatnya, petugas harus memanggil kembali warga tersebut ke kantor desa hanya untuk dipoto ulang. Secara analisis ekonomi, hambatan teknis ini memicu terjadinya inefisiensi berupa pemegakan opportunity cost atau biaya kesempatan. Warga yang seharusnya dapat memanfaatkan waktunya untuk aktivitas produktif di sektor pertanian, terpaksa kehilangan waktu kerja akibat durasi antrian yang lama atau keharusan kembali ke kantor desa untuk verifikasi ulang. Di samping kendala sistem, ditemukannya kasus data KPM mampu yang tidak layak menerima bantuan memicu terjadinya inclusion error. Menghadapi hal ini, pihak desa mengambil diskresi taktis dengan mengalihkan bantuan tersebut kepada warga miskin yang benar-benar layak namun belum terdata oleh sistem. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang kedua, yaitu masyarakat, keluarga penerima manfaat atau KPM, respon yang diberikan justru sangat positif. Narasumber dari pihak KPM mengonfirmasi bahwa dirinya rutin menerima bantuan pangan berupa beras secara konsisten. Penerima manfaat menilai bahwa sistem pembagian berbasis aplikasi foto dan barcode saat ini sudah sangat bagus, tertib, dan transparan dibandingkan sistem manual terdahulu. Karena seluruh data administrasi pada kartu keluarga dan KTP narasumber ini sudah akurat dan sinkron. Ia pribadi tidak pernah mengalami hambatan teknis ataupun penolakan data. Penyaluran dinilai sudah aman, tepat sasaran, dan bebas dari isu penipuan informasi. Berdasarkan seluruh temuan empiris di Desa Alam Endah, kita dapat menarik benang merah teoritis bahwa sistem distribusi digital blok di wilayah rural ini akhirnya bermutasi menjadi model tech-enabled human-led approach. Karena keterbatasan literasi, teknologi sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat desa selaku mediator. Model ini terbukti efektif meredam kepanikan teknologi di kalangan warga lansia, karena beban operasional teknologi dialihkan sepenuhnya ke pundak birokrasi desa. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan digitalisasi ekonomi publik sangat bergantung pada kesiapan jembatan humanis, yaitu para petugas di wilayah yang mengalami kesenjangan literasi digital. Sebagai penutup dari laporan ini, saya merumuskan solusi strategis dua sisi untuk mengoptimalkan efektivitas distribusi bantuan. Dari sisi kebijakan pemerintah, Perum Bulog perlu mengoptimalkan kapasitas server pusat dan menyematkan fitur penyerahan berbasis luring atau offline caching pada aplikasi agar petugas tetap dapat menginput data tanpa terkendali respon server. Pemerintah pusat juga perlu melegalisasi peran validasi data secara bottom up yang melibatkan ketua RT, RW, dan puskesmas melalui peninjauan lapangan berkala guna meminimalkan inclusion dan exclusion error.
Sisi kedua, dari sisi partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dapat diaktifasi untuk membentuk posko asistensi digital pada hari penyaluran guna membantu kelancaran administrasi KPM terutama yang lansia. Masyarakat juga harus proaktif melakukan pelaporan mandiri ke pengurus RT RW apabila terdapat perubahan status ekonomi warga, sehingga basis data digital desa terus terbarukan secara up to date. Akhir kata, laporan ini menyarankan agar kedepannya pemerintah mengkaji peluang penerapan sistem distribusi secara langsung dari rumah ke rumah atau door-to-door berbasis wilayah RT RW. Langkah ini sejalan dengan aspirasi warga demi efisiensi waktu serta kenyamanan para lansia terutama sebagai penerima manfaat. Demikian presentasi laporan tugas ujian akhir semester saya mengenai analisis perekonomian Indonesia, distribusi bantuan sosial di Desa Lemenda. Semoga analisis ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.